Action. Hai. 사랑해 중국 사랑해 큐트걸. 사랑해 중국 사랑해 큐트걸. 사랑해 중국 사랑해 큐트걸. Jadi kalau tadi kalian melihat klip yang di depan tadi dan kalian bertanya-tanya siapa itu yang dimimpiin sama cute girl, dia adalah Jungkook. Mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu siapa itu Jungkook. Mungkin ada juga yang kalau gue tanya kenal nggak sama Jungkook, bilang kalau mereka belum kenal. Nah, supaya kita semua semakin mengenal siapa itu Jungkook, gue di episode ini mau ngebahas soal salah satu boyband K-pop terbesar di dunia saat ini, yaitu BTS. Dan kenapa gue jadi suka sama BTS. Kenapa gue suka sama BTS dan kenapa menurut gue lo juga bisa suka sama BTS? Begini ceritanya. Jadi Jungkook yang tadi dimimpiin sama si cute girl, adanya Nopal di klip animasi tadi, adalah salah satu member dari grup boyband K-pop BTS. Jadi spesifiknya hari ini gue mau ngomongin soal BTS karena K-pop itu luas banget dan kalau kita mau ngomongin K-pop in general, konten ini bisa 2 malam sendiri. Tapi kalau misalnya kalian punya grup K-pop yang pengen dibahas, kalian bisa tulis di kolom komen, oke? Back to BTS. Kenapa gue mau ngomongin BTS dan excitement gue terhadap BTS? Karena single mereka yang berjudul Dynamite, yang mungkin beberapa minggu terakhir udah sering lu denger berulang-ulang di radio. Dynamite, single pertama mereka yang full bahasa Inggris, berhasil menduduki peringkat nomor 1 di Hot 100 Billboard chart. Kenapa ini menjadi sebuah prestasi yang membuat BTS semakin diperhatikan oleh global? Karena mereka adalah grup Korea pertama yang berhasil menduduki posisi itu di chart Hot 100 Billboard. Jadi anyway, BTS itu melakukan debutnya di tahun 2013, tahun dimana bahkan gue belum tahu BTS itu apa dan gue belum mulai mendengarkan K-pop. Jadi BTS tahun 2013 melakukan debutnya dan pada saat itu mereka dikenal dengan nama Bangtan Boys. Kemudian tahun 2017 mereka mengganti logo, kemudian mereka memberitahukan bahwa akronim BTS itu menjadi Beyond the Scene. Tapi di bahasa Koreanya sendiri BTS itu singkatan dari Bangtan Sonyeondan yang artinya adalah Bulletproof Boy Scouts. Jadi mereka ini punya 7 member. Ini gue sampai bikin catatan biar nggak salah, gue tuh melakukan riset karena gue mulai suka sama grup ini. Jadi anggotanya ini ada 7. Yang pertama adalah leadernya RM, yang awalnya singkatannya adalah Rap Monster, tapi kemudian diganti sama orangnya menjadi Realme. Nama aslinya Kim Namjoon. Habis itu ada Jin yang paling tua, nama aslinya adalah Kim Seokjin. Habis itu ada J-Hope, nama aslinya adalah Jung Hoseok. Kalau gue salah baca, maaf ya. Suga, Min Yoongi, V, Kim Taehyung, bias gue. Terus Jimin, Park Jimin, sama Jungkook, Jeon Jungkook yang tadi dimimpiin sama cute girl. RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin, sama Jungkook. Jadi tahun 2010 sebuah agensi yang bernama Big Hit Entertainment membentuk grup BTS ini. Jadi sebenarnya pada saat itu tahun 2007 sebenarnya Big Hit Entertainment ini nyaris banget bangkrut, udah hampir bangkrut gitu. Cuman tahun 2010 mereka melakukan audisi dan mengumpulkan cowok-cowok untuk menjadi member dari BTS. Orang yang paling pertama yang menjadi trainee di BTS saat itu adalah RM atau Kim Namjoon yang sampai sekarang pun dia menjadi leadernya BTS dan menjadi spokespersonnya BTS karena dia yang paling fluent ngomong bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kalian lihat interview BTS di Ellen DeGeneres, di Jimmy Fallon, bahkan waktu itu BTS itu ikutan carpool karaoke-nya James Corden, kalian bakal lihat yang paling sering diajak ngobrol sama hostnya itu adalah RM, karena dia yang paling jago ngomong bahasa Inggris. Dan yang terakhir di audisi itu adalah Jimin. Nah setelah itu baru yang lain bergabung, habis itu mereka di training deh untuk menjadi superstar. Jadi sebenarnya apa aja sih bentuk training yang dilalui oleh para member BTS selama mereka training itu? Gue tuh sampai berharap ya umur gue pada saat itu tuh ada yang ngajarin itu semua ke gue. Karena mereka di-train semuanya, mulai dari nyanyi udah pasti musik. Habis itu acting, koreografi, dance. Bahkan mereka diajarin gimana caranya berkomunikasi dan artikulatif ketika mereka menghadapi media. Dan mereka tuh trainingnya tuh bareng-bareng gitu, tinggal satu dorm. Lu bayangin deh, Jungkook itu ketika dia mulai training, umur dia 13 tahun, usia gue SMP. Lu umur 13 tahun ngapain? Gue ngapain? Coba cerita sama gue di komen, terus kita bersedih bersama-sama. Karena umur 13, Jungkook aja udah mulai training jadi member BTS. Setelah bertahun-tahun digembleng, barulah BTS debut pada tanggal 13 Juni 2013. Jadi waktu itu album pertama mereka judulnya adalah Too Cool for School yang merupakan bagian dari School Trilogy.
Dan gak nunggu lama BTS kemudian semakin disukai oleh para penggemarnya. Terus 1 bulan kemudian fandom mereka yang bernama ARMY dibentuk tanggal 9 Juli 2013. Gue kayak belajar sejarah nih. Tapi Big Hit sendiri merayakan lahirnya ARMY itu setiap tanggal 1 Oktober. Dukungan ARMY sama seperti juga pada fans-fans grup K-pop lainnya itu memberikan pengaruh dan support yang sangat berdampak pada tumbuhnya grup itu. Nah, saat BTS muncul sebenarnya gelombang Korea atau yang disebut dengan Korean Wave atau Hallyu itu sebenarnya udah ada dari 2000-an awal. Gila, keren banget ya, Korea udah punya Hallyu, Indonesia masih Hallyu. Ingat nggak waktu tahun 2012 lagu Gangnam Style dari Psy itu nembus ditonton 1 miliar orang di YouTube pada saat itu. Nggak tahu sekarang berapa, pasti udah lebih. 1 miliar orang di tahun 2012 itu kan 1 miliar tuh. Sebelum BTS juga udah banyak grup boy band dari Korea yang mendunia. Banyak banget, udah ada Super Junior, ada Big Bang, ada EXO, banyak deh. Tapi sebenarnya yang mau gue highlight di sini adalah boy band K-pop yang paling pertama dimuncul nih menurut riset gue. Boy band K-pop yang paling pertama muncul namanya adalah Seo Taiji and Boys di tahun 1992. Di saat gue masih ngempeng dot dan masih pakai popok. Nah, tahun 2013 ketika BTS muncul, sebenarnya juga formatnya tuh nggak terlalu beda. Ya grup boy band yang nyanyi dan ketika perform mereka sambilan koreografi dance gitu. Tapi apa yang membuat orang-orang kayaknya sih semakin suka sama BTS atau yang spesifiknya adalah apa yang membuat gue lebih tertarik sama BTS adalah kekuatan lirik-liriknya. Jadi lirik-lirik BTS itu dianggap bisa punya kedekatan relate sama kehidupan remaja di Korea Selatan bahkan di dunia. Jadi lirik-lirik mereka tuh banyak menyinggung soal ketenangan hati, soal anxiety atau kecemasan, soal bullying bahkan sampai kekerasan. Dan lirik-lirik mereka tuh banyak sekali memberikan pesan-pesan optimisme, dan juga untuk menenangkan mental para remaja-remaja di dunia. Itu juga sih yang connect ke gue. Contohnya waktu mereka ngeluarin 3 seri album Love Yourself. Di tahun 2017 yang pertama mereka ngeluarin album Love Yourself Her. Habis itu bulan Mei setahun kemudian 2018 mereka ngeluarin Love Yourself Tear. Dan pada tahun yang sama cuma selang berapa bulan di Agustus 2018 mereka ngeluarin Love Yourself Answer. Nah 3 album ini itu dikeluarin barengan sama campaign yang mereka lakukan bareng UNICEF yang namanya BTS Love Myself. Jadi BTS bareng UNICEF itu melakukan campaign yang memberikan pesan kepada anak-anak muda untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Dan ini penting karena ketika lu bisa mencintai diri lu sendiri, baru lu bisa mencintai orang lain. Yang artinya ketika lu mencintai orang lain, gak akan ada lagi yang namanya kekerasan, bullying, dan anxiety dan kecemasan itu bisa turun dan semua bisa bahagia dan berdamai. Love you BTS dan UNICEF. 2 tahun lalu di tahun 2018 BTS diundang ke sidang umum PBB yang ke-73 dan di sana mereka memberikan speech, memberikan pidato yang lagi-lagi disampaikan oleh speaker mereka yaitu RM atau Namjoon. Dan di sana di speech itu mereka mendorong anak-anak muda di dunia ini untuk speak yourself up, untuk speak up for yourself. Jadi apapun yang lu percayai, nilai-nilai yang lu pegang teguh gitu, jangan takut untuk stand up for it gitu. Kemudian tanggal 22 September kemarin nih baru aja mereka lagi-lagi diundang sama PBB United Nations untuk kembali lagi berpidato di sidang umum PBB yang ke-75. Kali ini pesan yang mereka bawakan adalah memberikan harapan dan semangat untuk semua anak muda di dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi kan tadi gue sebenarnya udah bilang bahwa Big Hit itu nyaris banget bangkrut. Tapi mereka menemukan sebuah strategi yang menurut gue sangat sederhana tapi brilian dalam membesarkan BTS. Yaitu lewat sosial media. Ini adalah strategi yang kedengarannya tuh sederhana banget, tapi Big Hit tuh berhasil melakukannya dengan cara yang menurut gua sangat cerdik. Memang tahun 2013 hype sosmed tuh belum sekencang sekarang. Nah pada saat itu Big Hit Entertainment melakukan strategi marketing yang bisa dibilang rendah banget budgetnya gitu, kecil banget, yaitu melalui YouTube sama Twitter. Dan mereka secara konstan ngasih konten gitu sampai sekarang, bahkan ngasih lihat aktivitas semua member BTS lewat channel YouTube yang namanya Bangtan TV. Konten yang dipost di Bangtan TV itu beneran ngasih lihat sesuai sama akronimnya. Lu dikasih lihat beyond the scene BTS lebih dari apa yang lu lihat di panggung, di publikasi gitu-gitu. Jadi mereka tuh kayak apa ya? Gue tuh nonton BTS yang bikin gue ngerasa gak berjarak sama mereka adalah gue ngeliatin aktivitas mereka setiap hari dari bangun sampai malam itu apa ya? Ngeliat BTS tuh nggak kayak ngeliat
selebriti gitu. Iya, mereka selebriti dan mereka besar dan di panggung keren gitu, tapi juga gue tuh kayak ngelihat teman-teman setongkrongan gitu loh, kayak bisa ngelihat kedekatan mereka dan keseharian mereka dan sangat dimanusiakan gitu. Gue tuh bahkan pernah ngelihat Kim Taehyung, gue pernah ngelihat V nyikat penggorengan pakai selang, pakai sendal jepit. Jadi mereka sangat dimanusiakan sekali dan lucunya adalah lu tuh bisa melihat semua apa ya, kerecehan, bahkan kelucuan mereka saling berinteraksi, bahkan sampai mereka saat berantem dan segala macam. Nih gue tuh sampai bikin catatan hal-hal ciri khas dari member-member yang gue tahu setelah gue nonton Bangtan TV. Gue bikin tulisannya nih. Jadi satu, RM itu dia tuh suka ngerusak barang, punya kebiasaan suka ngerusak barang. Jadi setiap dia megang barang, biasanya tuh ujung-ujungnya bakal rusak. Habis itu Suga, dia tuh suka banget tidur. Bahkan sehari di dalam kamar tuh sampai member-member yang lain tuh harus bangunin dia, harus ngingetin kalau misalnya mereka tuh harus latihan atau mereka harus training gitu. Bahkan dia kadang-kadang tidur dan diingetin sama teman-temannya untuk makan. Terus si Suga ini juga suka dipanggil kucing karena mukanya menurut teman-temannya mengingatkan mereka sama kucing. Terus Jin, dia ini yang paling tua, dia yang paling suka masak dan kayaknya yang paling jago masak, dan dia juga suka ngelawak. Jadi walaupun umurnya yang paling tua tapi kelakuannya gesrek. J-Hope, dia yang paling jago ngedance. Gue sih kalau ngeliat bertujuh gitu ngedance-nya memang yang dia tuh paling luas dan paling apa ya. Udah gitu moodnya J-Hope tuh, lu tuh kalau ngeliat J-Hope nyengir gitu ya, itu tuh dia tuh kayak cerianya tuh beneran ceria 100 watt gitu loh. Jadi dia tuh kalau dia tuh ibaratnya yang mencerahkan ruangan gitu. Bahkan dia tuh beberapa kali disebut sebagai sunshine-nya grup ini. Jadi dia tuh kayak mood boosternya gitu. Habis itu Jimin yang suaranya tinggi banget. Dia tuh suka sama kue mochi. Jadi cemilan kesukaannya adalah kue mochi, makanya suka dibilang baby mochi. Yes, you Papa Mochi. Papa Mochi. Yes, your baby Mochi. Hey, my son. Taehyung, Kim Taehyung, bias gua lagi-lagi. Dia punya anjing yang namanya Yeontan. Dan biasanya ini dikaitin sama alien karena karakter BT21-nya yang nanti akan gua bahas, itu juga bentukannya mirip kayak alien. Jungkook sebagai maknanya dibilang mirip kelinci karena giginya kayak kelinci. Nah, hal-hal ini gue tahu karena gue nggak berjarak lagi sama BTS melalui konten sosial medianya. Jadi menghibur itulah kata kuncinya. Jadi selain mereka memang bikin konten musik yang bagus dan enak didengar, mereka juga secara visual itu juga nggak main-main. Lihat aja video klip mereka tuh kualitasnya gokil kayak film gitu loh. Bahkan untuk official music video Dynamite, Indonesia itu menduduki peringkat nomor 1 sebagai penyumbang views terbanyak untuk official music video Dynamite di YouTube. Gokil Army Indonesia. Nah dari sisi bisnis, BTS ini juga menjadi duta sejumlah brand atau brand ambassador sejumlah brand seperti Puma, Dior, Mattel, Coca-Cola, dan terakhir itu mereka menjadi brand ambassador untuk mobil Hyundai. Video klipnya keren banget, gue bahkan nonton musik video untuk mobil yang tidak akan pernah gue beli. Dan ada juga IP extension atau kerjasama mereka yang melahirkan sebuah kreasi visual baru bersama Line. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, gue ini adalah juga ilustrator dan animator. Nah, salah satu gerbang yang bikin gue tertarik sama BTS adalah IP extension atau intellectual property extension mereka yang bekerja sama dengan Line Friends Creators Initiative. Jadi konsepnya adalah sangat menarik. Jadi BTS barengan sama Line Friends Creators Initiative membentuk sebuah set karakter ilustrasi animasi gitu yang namanya BT21. Jadi idenya adalah setiap member itu dikumpulin satu hari di kantornya si Line Friends Creators Initiative ini, kemudian mereka mengsketsa menggambar karakter dan mengilustrasikan karakter yang menurut mereka paling represent diri mereka. Kemudian desain ini diambil sama Line, habis itu dipoles untuk menjadi karakter BT21. Jadi ada 8 karakter. Jadi yang 7 karakter ini adalah merepresent para membernya dan ini muncul dari ide mereka sendiri. Ada Tata. Tata itu adalah buatannya Kim Taehyung. Tata ini adalah seorang alien yang palanya itu bentuknya hati dan dia punya kekuatan, dia bisa melar-melar gitu badannya. Dia itu dari luar angkasa. Habis itu ada Mang, kuda poni yang suka ngedance. Ini buatannya J-Hope dan si Si Mang ini dia tuh kayak pakai topeng lagi gitu. Jadi dia kuda poni yang pakai topeng kuda poni. Terus hidungnya itu bentuknya hati gitu. Habis itu ada Chimi. Ini ciptaannya Jimin. Jadi kayak anjing pakai jumpsuit warna kuning gitu, pakai hoodie warna kuning. Habis itu Jin, dia bikin RJ lama alpaka gitu warna putih pakai scarf.
Terus RM bikin Koya. Koya ini karakternya tuh koala warna biru yang suka banget tidur. Dia pemalas banget. Terus hidungnya tuh warnanya ungu. Karena menurut BTS ungu itu melambangkan cinta. Dan dia tuh di mana-mana tuh tidur gitu. Tidur terus kayak snoring gitu, kayak ngorok dan kupingnya tuh bisa copot. Abis itu Jungkook bikin karakter namanya Cookie. Dia ini kelinci yang punya attitude, yang punya grumpy gitu, dan dia tuh suka banget fitness. Entah kenapa dia suka banget workout karena dia suka berhayal dia itu adalah seekor kelinci yang badannya tuh atletis gitu. Sementara Suga dia bikin karakter sahabat dekatnya si Cookie. Nama karakter buatan Suga adalah Shuki. Shuki ini, get this, ini keren banget. Shuki ini karakternya adalah biskuit coklat gitu. Biskuit coklat yang grumpy juga, pemarah gitu, lucu banget. Jadi cuma bulat aja gitu warna coklat. Kemudian ditambahin satu karakter lagi yang namanya Van. Jadi Van ini adalah space robot gitu, robot dari luar angkasa yang warnanya abu-abu, dan si Van ini merepresentasikan army-nya BTS gitu. Jadi di BT21 ini para 7 karakter ini tuh dilindungi sama si Van, dan ini melambangkan bagaimana army selalu melindungi BTS. Dan gue suka banget BT21. BT21 itu banyak banget merchandise-nya, dari casing HP, apalah sebutin semuanya ada. Dan mereka itu juga bekerja sama dengan brand Uniqlo untuk si IP BT21 ini. Di Indonesia, mereka pun menjadi brand ambassador untuk, tahu dong, pasti lo waktu sebelum COVID setiap kalau nonton di bioskop kan ada iklan mereka gede banget. Bahkan kalau lo melewati stasiun MRT di Jakarta, itu MRT-nya isinya BTS semua, temboknya isi BTS. Yang mana adalah cara gue pertama kali menghafal wajah-wajah mereka dan nama-nama mereka. Jadi kalau lo turun di stasiun Bundaran HI itu ada satu tembok gede banget, itu ada ke-7 member dan semuanya itu brand ambassador-nya Tokopedia, dan gue mulai hafal nama-nama mereka di situ. Dan dari situ itu pertama kalinya gue suka sama V. Satu lagi, mereka itu baru aja bikin IP animasi 3D yang namanya Tiny Tan. Jadi ini animasi 3D yang bentuknya lebih manusia, bentuknya tuh bener-bener karikatur dari mereka. Sebenarnya gue nggak tahu ini ujungnya bakal kemana, cuman cukup exciting untuk melihat BTS versi animasi yang namanya Tiny Tan ini. Jadi dari pemasukan tiket konser, penjualan CD, belum juga musik mereka di streaming platform, habis itu endorsement brand, sampai penjualan berbagai macam merchandise. Nih bayangin ya, nggak heran karena BTS menyumbang 3,6 miliar US dollar kepada ekonomi Korea Selatan, dan itu setiap tahunnya. 3,6 miliar US dollar itu kalau dirupiahin sekitar 50 triliun. Setiap tahun BTS nyumbang 50 triliun ke ekonomi Korea Selatan. Bahkan popularitas BTS juga menaikkan. Gue ulang ya. Maaf ya karena gue terlalu excited ngomongin BTS sampai minum kopi, jadi ngomong gue belibet. Gue ulang. Popularitas BTS juga menaikkan tingkat pariwisata Korea Selatan. Sekitar 800.000 turis asing per tahunnya mengaku bahwa mereka datang ke Korsel gara-gara BTS. Dan inilah kenapa industri K-pop sebagai industri kreatif itu didukung penuh sama pemerintah di Korea Selatan. Karena mereka menyadari bahwa secara sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, batu bara itu mereka nggak sebesar itu. Jadi begitu mereka menemukan celah untuk memajukan ekonomi lewat industri kreatif, boom, langsung didukung. Jadi kenapa gue bisa berujung jadi suka banget sama BTS, dan kenapa menurut gue lu juga bisa suka sama BTS? Ayo kita recap. Yang pertama, karena lirik-lirik mereka itu banyak memberikan pesan positif dan mereka banyak merefleksikan kondisi remaja bahkan di dunia, bukan cuma di Korea Selatan. Lirik mereka itu banyak berbicara soal kecemasan, anxiety, bahkan sampai kekerasan dan juga bullying. Yang nomor dua, mereka menghibur penggemarnya dengan berbagai macam alternatif produk. Jadi bukan cuma musik doang, bukan cuma lagu doang, bukan cuma performance live mereka yang keren, tapi juga musik video mereka yang keren, bahkan sampai mereka melebarkan sayapnya ke ilustrasi dan animasi. Juga konten sosial medianya membuat kalian tidak berjarak melihat selebriti, dan kalian bisa merasa seperti beyond the scene dan melihat mereka seperti teman-teman kalian sendiri. Yang ketiga, karena mereka adalah sekumpulan orang-orang yang sangat hardworking, dan mereka sudah sangat bekerja keras sampai bisa berada di titik hari ini. Jadi kalau misalnya lu sering bertanya, kenapa sih BTS bisa sebesar itu? Now you know. I Purple You.